Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya di hari ini? Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai caring dalam keperawatan. Tentunya ketika teman-teman pergi ke rumah sakit, mungkin atau keluarganya teman-teman pergi ke rumah sakit, ada beberapa hal yang mungkin kemudian teman-teman nilai atau berikan evaluasi, misalnya mengenai perhatian perawat, kebaikan perawat, dan bagaimana perawat melayani pasien. Itu menjadi salah satu impresi atau salah satu kesan yang biasanya ditinggalkan oleh pasien ketika keluar dari rumah sakit. Nah, terkait dengan hal ini, maka sudah ada dua skenario mengenai praktik yang dilakukan atau pelayanan yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit. Yang pertama, seperti yang tercantum di sini, bagaimana perawat A memasuki ruang perawatan, memberikan salam sambil berjabatan tangan, menyentuh dengan lembut pundak klien, memberikan kontak mata, duduk beberapa menit menanyakan apa yang klien rasakan, mendengarkan keluhan klien, melihat cairan infus yang tergantung dan secara singkat melakukan pemeriksaan fisik maupun mengobservasi tanda-tanda vital pasien sebelum meninggalkan ruangan. Nah, perawat B sendiri masuk ke sebuah ruangan, melihat cairan infus yang tergantung, mengecek tanda-tanda vital pada monitor, melihat keberadaan klien tetapi tidak duduk dan tidak memberikan sentuhan. Perawat melakukan kontak mata dari atas, sementara klien berbaring di tempat tidur. Perawat juga menanyakan dengan singkat, tetapi hanya dengan singkat ya, keluhan klien lalu meninggalkan ruangan. Nah, kira-kira dari kedua skenario ini, manakah yang menunjukkan sikap caring perawat menurut teman-teman? Teman-teman bisa simpan jawabannya dulu, lalu bisa dijelaskan dan didiskusikan di kelas online nanti. Potter menyebutkan bahwa caring adalah sebuah fenomena universal yang memengaruhi bagaimana cara orang bertindak, orang berpikir, dan merasakan sesuatu dalam relasinya dengan orang lain. Jadi, menurut Potter, caring adalah sesuatu yang semua orang rasakan atau semua orang lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan orang lain. Dan universal yang dimaksud di sini artinya tidak terbatas oleh umur, tidak terbatas oleh wilayah, ruangan, dan waktu, seperti itu. Jadi caring itu selalu dipraktekkan. Nah, mari kita lihat mengenai perilaku caring supaya bisa diketahui atau bisa dibayangkan apa sih perilaku caring itu. Nah, perilaku caring merupakan suatu sikap, rasa peduli, hormat, dan menghargai orang lain, memberikan perhatian yang lebih kepada seseorang dan bagaimana seseorang itu bertindak. Ini menurut Watson. Caring dalam dunia keperawatan sendiri bukan merupakan hal baru, namun sudah merupakan ciri khas dari keperawatan. Sehingga hampir semua teoris atau orang yang menemukan teori keperawatan selalu membicarakan mengenai caring. Di sini saya tuliskan 3 ya. Yang paling utama adalah Watson, karena Watson yang betul-betul menulis atau menemukan mengenai konsep caring. Lalu ada Benner dan Leninger. Benner adalah seorang penemu teori keperawatan yang mengusulkan bahwa perawat bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tanpa benar-benar belajar teori. Artinya, ilmu keperawatan itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari lewat praktik. Nah, dia mengusulkan bahwa ada 5 tingkatan pengalaman keperawatan. Jadi ini fokusnya atau intinya adalah perawat itu bisa dikuasai hanya berdasarkan pengalaman. Semakin lama kita melakukan tindakan keperawatan, maka akan semakin bagus juga tingkat penguasaan kita terhadap ilmu keperawatan.
dari tingkat yang paling dasar, dari pemula hingga sampai yang paling tinggi yaitu expert. Ada 5 tingkatan yang dia usulkan atau dia tuliskan. Nah, tentunya ini kemudian sangat berhubungan dengan caring, karena caring itu adalah suatu perilaku. Jadi ketika perawat berpraktik, maka harusnya muncul caring ini. Caring menurut Benner adalah hal yang terutama dalam keperawatan. Perhatian terhadap pribadi klien maupun kejadian dan hal-hal tertentu yang menyelubungi penyakit dan juga ke kondisi pasien atau kondisi klien memberikan motivasi terhadap perawatan. Kemudian Benner juga mengatakan bahwa klien adalah pribadi yang unik. Kenapa disebut unik? Karena tidak ada satu individu pun juga yang memiliki kepribadian yang sama. Mungkin mirip ya, mirip tetapi tidak benar-benar sama. Itu yang membuat kenapa klien adalah pribadi yang unik. Yang kedua adalah Leininger. Nah, Leininger ini adalah seorang teoris keperawatan, penemu teori keperawatan yang berhubungan dengan budaya. Dari hasil pembelajaran dan juga studi yang dilakukan oleh Leininger, dia menemukan bahwa caring adalah fenomena yang universal. Yang saya bilang tadi ya, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tidak dibatasi oleh wilayah dan sebagainya. Tetapi setiap ekspresi, proses, dan pola dari caring berbeda di antara orang dengan budaya yang berbeda. Itu yang menyebabkan kenapa ketika kita berkunjung atau terlibat dalam suatu budaya tertentu, mungkin kita berpindah tempat, mungkin kita bekerja di tempat yang berbeda, misalnya di negara yang berbeda atau di pulau yang berbeda, kita perlu untuk mempelajari budayanya terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika kita di Indonesia dan juga misalnya di India, ketika kita di Indonesia mengangguk artinya setuju, di India misalnya mereka tidak mengenal yang namanya mengangguk. Kita mengangguk sebanyak sesering apapun juga tidak akan direspon atau tidak akan ditanggapi, karena mereka untuk tanda persetujuan itu dilakukan dengan menggeleng, yang tentunya sangat bertentangan dengan apa yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang kita lakukan tersebut, perilaku yang kita lakukan tersebut dipengaruhi oleh komunikasi nonverbal juga, dan itu kemudian dipengaruhi yang dasarnya berasal dari budaya setempat, budaya-budaya yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga kita perlu untuk mempelajari budaya-budaya yang ada, termasuk juga dengan bahasa, termasuk juga dengan cara berperilaku, norma, nilai, dan sebagainya. Untuk Watson sendiri, Watson mengatakan bahwa caring adalah fokus utama keperawatan. Jadi keperawatan tanpa caring berarti bukanlah keperawatan. Hal ini yang kemudian nanti kita lihat di slide selanjutnya, membedakan antara keperawatan dan juga profesi yang lain. Jadi nanti ada sub pembahasan sendiri mengenai perbedaan caring dan curing, di mana caring adalah bagian kewenangan keperawatan yang menjadi fokus utama keperawatan, sedangkan curing adalah bagian fokus utama dari kedokteran. Caring secara keseluruhan menjaga etika dan filosofi profesi keperawatan. Itulah yang menyebabkan kenapa fokus utama keperawatan itu adalah caring. Watson sendiri kemudian menuliskan beberapa asumsi atau beberapa konsep mengenai caring ini. Ini yang dia usulkan sebagai seorang penemu, seorang ahli. Nah, asumsi yang pertama, caring yang efektif dipraktikkan secara interpersonal. Artinya tidak ada caring yang hanya untuk diri sendiri. Perlu dibedakan antara interpersonal, intrapersonal, dan interpersonal dan intrapersonal. Nah, untuk interpersonal ini berarti hubungan antara satu orang dan orang yang lain. Artinya caring itu hanya dapat efektif dilakukan kalau kita lakukan kepada orang lain. Seperti itu. Kalau kita menyimpan caring itu untuk diri sendiri, misalnya kita mempedulikan diri kita sendiri,
Berarti sebenarnya caring itu tidak efektif. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Caring terdiri dari karakteristik faktor yang menghasilkan kepuasan. Yang dimaksud kepuasan di sini adalah kepuasan dari perawat ketika memberikan layanan atau asuhan keperawatan. Bagaimana cara mengetahui yang diberikan itu sudah cukup bagus atau tidak agar kita bisa puas sebagai perawat? Yaitu dengan menilai karakteristik faktor tersebut. Ada 10 karakteristik faktor yang kemudian diusulkan oleh Watson. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita lanjutkan ke asumsi selanjutnya, yaitu caring yang efektif mendukung kesehatan dan perkembangan individual dan keluarga. Ini karena merupakan pusat dari atau sentral dari asuhan keperawatan yang kita berikan, maka harusnya caring tersebut bisa mendukung kesehatan dan perkembangan individual atau keluarga. Lalu, caring menerima seseorang bukan hanya dirinya sekarang, tetapi pada siapa orang tersebut di masa yang akan datang. Secara sekilas, mungkin kalimat ini agak membingungkan ya. Bukan hanya dirinya sekarang, tetapi pada siapa orang tersebut di masa yang akan datang. Tetapi pada ketika teman-teman mulai bekerja di rumah sakit, pada kondisi-kondisi misalnya kondisi terminal dan sebagainya, misalnya orang yang sudah lansia ya, kemudian terjadi koma, orang tersebut sudah berbulan-bulan koma, dan ini adalah lansia yang usianya juga tidak misalnya sudah 90, sudah 80-an, seperti itu. Terkadang sama keluarga ya sudah tidak ada harapan lagi, misalnya seperti itu. Tetapi orang ini atau individu pasien ini masih terus bertahan. Nah, yang kita lakukan terhadap individu tersebut harus sama seperti sewaktu dia masih sadar, seperti itu. Bukan hanya karena sudah tidak ada harapan atau dokter sudah memvonis paling juga 2-3 hari sudah lewat, misalnya seperti itu, maka kita asal-asalan saja memberikan asuhan keperawatan. Itu tidak bisa diterima sebagai sebuah tindakan atau perilaku caring. Kita harus menghormati privasi, memberikan layanan yang maksimal seperti apa yang, walaupun kita sudah tahu apa yang akan terjadi dengan orang itu di masa yang akan datang. Walaupun kita sudah tahu bahwa keadaannya ini sudah sangat, misalnya tinggal 40% atau 30% lagi untuk harapan hidupnya, misalnya seperti itu. Jangan mengurangi kepedulian dan perhatian kita kepada klien tersebut. Selanjutnya adalah lingkungan caring. Caring sendiri yang kita lakukan akan menciptakan sebuah lingkungan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan pilihan-pilihan tersendiri atas pengembangan potensi yang dimiliki. Contohnya apa? Ketika kita memberikan sikap kepedulian, sikap menghormati, menghargai seperti itu, maka yang terjadi adalah lingkungan yang sangat kondusif. Orang tidak akan segan untuk mengeluarkan pendapat, orang tidak akan segan, pasien tidak akan segan untuk misalnya bertanya kepada kita, memberikan masukan, saran, misalnya seperti itu kepada perawat, tentunya untuk mendukung kesembuhan dari klien itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkungan caring yang bagus, yang efektif sebagai hasil dari tindakan caring tersebut. Lalu, caring lebih healthogenik daripada curing. Kenapa? Curing itu berfokus hanya pada obat. Kita tahu teman-teman kalau misalnya obat itu hanya mengobati fisik, tetapi secara keseluruhan, karena perawat itu melihatnya keseluruhan ya, biologis, spiritual, psikologis, budaya, dan secara sosial, maka caring ini sebenarnya lebih mencakup keseluruhan. Ini yang saya katakan minggu lalu, kenapa curing itu sangat khusus. Kedokteran itu sangat khusus, sedangkan keperawatan itu sangat luas, mencakup, sebenarnya sudah mencakup curing juga, pengobatan, karena caring ini lebih dari itu. Caring itu, misalnya kita peduli saja kepada orang lain, kita bisa melakukan apa saja untuk orang tersebut. Misalnya kita sudah memiliki waktu yang sangat padat, walaupun kita memiliki kesibukan-kesibukan, tapi kita akan menyempatkan diri untuk memberikan program-program yang terbaik untuk pasien. Mengapa?
kemudian caring menjadi lebih healthogenik. Yang terakhir adalah praktis dari caring adalah pusat dari keperawatan. Ini sudah disampaikan sebelumnya. Untuk 10 karakter faktor yang diusulkan oleh Watson, dapat teman-teman baca ya di slide. Yang pertama adalah membentuk sistem nilai humanistik altruistik. Maksudnya apa sih humanistik altruistik? Artinya berdasar pada kemanusiaan dan juga pada altruistik. Nah, biasanya seseorang kalau masih merasa sehat, terbiasa dengan pelayanan yang sepenuhnya, biasanya kalau sakit pasti mengharapkan sesuatu yang kemudian memuaskan, sesuatu yang tidak menambah beban pikiran maupun beban ketika orang tersebut sakit. Nah, untuk sistem humanistik altruistik ini, kita melayani pasien kita sebagaimana kita melayani diri kita sendiri atau kita ingin orang lain lakukan kepada kita ketika kita sakit. Sehingga kalau misalnya kita tidak ingin orang lain perlakukan dengan misalnya dengan membentak-bentak, dengan memarahi-marahi seperti itu yang kita lakukan kepada klien kita. Kita jangan membentak klien, kemudian kita jangan marahi juga, karena itu kemudian akan mempengaruhi perasaan dari klien kita. Kita harus menempatkan diri seolah-olah kita adalah orang yang sakit. Apa yang kita inginkan orang lain lakukan kepada kita, itu yang kita lakukan kepada klien. Pembentukan sistem nilai humanistik altruistik ini dibangun dari pengalaman hidup kita, belajar maupun ketika kita melakukan pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, untuk definisinya sendiri, menurut menurut Potter, humanistik altruistik adalah kepuasan dalam memberi yang berasal dari dalam diri sendiri. Sikap perawat yang mencerminkan nilai humanistik altruistik adalah perawat yang memberikan kebaikan dan kasih sayang serta membuka diri untuk melakukan tindakan terapi dengan klien. Jadi, setiap kebaikan yang kita berikan seolah-olah itu yang akan dilakukan orang lain kepada kita ketika kita dalam keadaan yang sama. Ini yang dimaksud dengan sistem nilai humanistik altruistik. Jadi sesuai dengan pengalaman perawat ya, kalau saya tidak ingin diperlakukan seperti ini, kok rasanya sakit ya kalau misalnya dibentak-bentak orang, rasanya kok menjengkelkan ya kalau misalnya tidak diberikan senyuman, misalnya seperti itu, hanya disuruh-suruh saja minum obat ya, minum obat, jangan bergerak seperti itu. Tidak ada yang memahami perasaan kita misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita kembangkan, kita lakukan kepada orang lain seperti apa yang kita harapkan orang lain itu lakukan kepada kita. Untuk yang kedua adalah menanamkan keyakinan dan harapan atau faith hope. Dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mampu mendorong klien untuk menemukan harapan. Yang terjadi ketika seseorang sakit, biasanya seseorang tersebut akan kehilangan harapan. Misalnya, walaupun kehilangan harapannya ini dari rentang yang paling kecil sampai rentang yang paling besar. Yang paling kecil misalnya kecemasan, misalnya saya tidak akan mendapat nilai, misalnya anak sekolah ya, tidak akan mendapat nilai karena sudah tidak ikut sekolah, tidak ikut ujian selama 1 kali, misalnya seperti itu, nilai saya pasti turun karena sakit. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita dorong klien untuk temukan harapan maupun keyakinan bahwa penyakitnya akan cepat sembuh, lalu orang tersebut, kemudian anak tersebut akan bisa memperoleh nilai yang bagus dengan memperbaiki nilai yang lain, misalnya meningkatkan di nilai yang lain, walaupun ada nilai yang kemudian tidak bisa dimasukkan, misalnya seperti itu. Nah, keyakinan dan harapan di sini menggambarkan faktor kreatif perawat yang akan tercipta, perasaan yang lebih baik melalui kepercayaan, dan atau keyakinan yang sangat berarti bagi seseorang secara individu. Bagaimana caranya? Sebagai contoh yang lain lagi adalah ketika perawat menanamkan keyakinan dan harapan bahwa
walaupun sudah ada obat-obatan yang sangat penting untuk tindakan penyembuhan, tetapi perawat perlu juga untuk memberitahu individu tersebut bahwa ada alternatif pengobatan lain yang tersedia. Misalnya meditasi, relaksasi, atau kekuatan penyembuhan oleh diri sendiri secara spiritual, misalnya seperti itu. Contohnya ketika orang yang merasakan nyeri seperti itu, maka kita bisa katakan bahwa kami sudah memberikan obat penurun nyeri yang diresepkan oleh dokter. Dan kalaupun nyerinya tidak turun, belum bisa turun, yang dirasakan mungkin masih sama, mungkin turun 1 tingkat atau 2 tingkat saja, hal itu adalah normal. Kami tahu bahwa rasanya sakit, tetapi obat-obatan yang diberikan itu sudah sesuai dengan dosis, dan kalau kita misalnya untuk ditinggikan lagi tidak bisa lagi karena kondisi tubuh misalnya seperti itu. Tetapi ada hal lain yang bisa kita lakukan, ibu lakukan juga, kami ajarkan seperti itu, bapak atau ibu misalnya untuk lakukan agar dapat mengontrol nyeri tersebut, misalnya dengan relaksasi. Relaksasi itu banyak ya, contohnya misalnya dengan mendengarkan musik seperti itu, atau mungkin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci, atau misalnya dengan menggambar misalnya untuk anak-anak ya, atau misalnya dengan apalagi menarik nafas panjang kemudian membuangnya lewat mulut, menarik dari hidung ya, membuang dari mulut. Lalu misalnya apalagi, misalnya dengan kompres hangat seperti itu akan membantu mengontrol nyeri. Nah, itu yang kita lakukan kepada pasien atau kepada klien kita. Nah, dengan adanya hal-hal lain tersebut yang kita lakukan untuk mendukung kesembuhan atau mengatasi masalah yang dirasakan oleh klien, maka klien akan merasa lebih baik karena diberikan harapan bahwa masalahnya bisa teratasi, lambat laun akan teratasi dengan sepenuhnya, seperti itu. Selanjutnya adalah mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kita perlu untuk memahami perasaan pasien. Kita perlu untuk lebih peka dan lebih tampil apa adanya, mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri, dan dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus mampu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengekspresikan perasaan mereka. Sebagai contoh, ketika teman-teman melihat orang lain menangis itu bisa menandakan seseorang mengalami kesedihan, kesakitan, ataupun mengalami kebahagiaan. Kita harus peka, sebenarnya yang dirasakan oleh orang ini adalah apa? Yang mana? Kesedihan, kesakitan, kelaparan, atau karena misalnya kebahagiaan. Penelitian mengatakan bahwa jika perawat berusaha untuk meningkatkan kepekaan dirinya, maka ia akan lebih terlihat autentik atau tampil apa adanya. Autentik ini akan menambah pertumbuhan diri perawat itu sendiri maupun aktualisasi dirinya baik dengan perawat yang lain maupun bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kliennya. Teman-teman, kalau teman-teman bisa memberikan pengalamannya, teman-teman mungkin sudah pernah mengalami hal ini juga. Misalnya ketika ada orang lain yang datang kepada kita untuk memberikan sesuatu kepada kita, baik itu dengan ikhlas maupun tidak ikhlas, akan ada perbedaan yang bisa kita rasakan sebagai manusia. Kecuali kita sudah tidak punya perasaan lagi tentunya. Ada orang yang memberikan tindakan, perkataan dengan apa adanya, itu yang mau disampaikan dengan ikhlas. Tetapi ada juga orang yang memberikan dengan misalnya dengan modus, artinya tidak ikhlas ya, mau memberikan tindakan, apa yang mau dikatakan, apa yang dilakukan kemudian kepada kita tidak ikhlas. Sehingga kita sebagai perawat perlu untuk mengembangkan sensitivitas terhadap diri kita. Ini berhubungan lagi dengan menanamkan keyakinan dan harapan yang tadi saya bilang, dan juga membentuk sistem nilai humanistik altruistik. Kita perlu memahami diri kita sendiri.
apakah tindakan ini yang saya inginkan untuk orang lain lakukan kepada saya ketika saya sakit. Itu yang kita harus kembangkan, sensitivitas itu. Kalau misalnya saya seperti ini, apa yang akan orang lain rasakan? Apa yang orang lain pikirkan kalau saya tiba-tiba mengatakan seperti ini? Belajar untuk berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Makanya setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat itu semua harus melalui proses. Dan proses itu harus tercatat dengan baik. Tidak bisa asal-asalan, spontanitas yang kemudian membuat kita memberikan tindakan. Tidak ada seperti itu. Adanya adalah rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah membina hubungan saling percaya dan saling bantu. Ini harus dilakukan, otomatis dilakukan oleh perawat ketika melakukan pelayanan terhadap pasien. Nah, hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum semua perawat menerapkan hal ini ketika memberikan pelayanan. Nah, tetapi mengembangkan atau membina hubungan saling percaya ini merupakan salah satu indikator dari pelayanan yang baik yang diberikan di rumah sakit. Hubungan saling percaya yang dimaksud di sini adalah ketika kita bisa meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif maupun negatif dari klien kita. Klien kita juga bisa menerima apa yang kita ekspresikan. Kita berbicara secara terbuka dan jujur, kemudian kita pahami apa yang dirasakan oleh klien. Kita ramah, menerima apa yang diekspresikan oleh klien dalam bentuk bahasa, mungkin bahasa tubuh, melalui bahasa verbal, melalui ucapan atau tekanan suara misalnya, ekspresi wajah, dan lain-lain. Ketika kita sudah memberikan itu semua, misalnya kita memberikan senyuman, memberikan kata-kata dengan jujur, dengan jelas, kemudian mencoba untuk memahami klien dengan sikap tubuh yang tidak sombong, misalnya tidak angkuh, sopan dan sebagainya, tentunya itu akan meningkatkan kepercayaan yang ditanamkan oleh klien kepada kita. Ketika klien sudah percaya kepada kita, maka tindakan membantu yang kita lakukan, membantu kesembuhan klien tentunya yang kita lakukan tentunya akan sangat efektif. Klien juga akan membantu kita dengan menyediakan informasi-informasi yang jelas mengenai penyakitnya. Kalau misalnya yang kita lakukan kemudian membuat klien menutup diri, karena klien ketakutan, cemas, dan sebagainya, berhadapan dengan orang yang senyum saja tidak pernah seperti itu, tentunya klien itu akan kesulitan untuk mengatakan sejujurnya apa yang dia rasakan. Seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita tidak memiliki sikap saling percaya, pasien akan berbohong mengenai misalnya sejak kapan penyakit itu dirasakan. Sehingga itu akan membuat kita kesulitan untuk menentukan program pengobatan seperti apa yang cocok dilakukan terhadap orang ini. Bahkan bisa saja yang kita lakukan tidak akan mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh pasien. Kenapa? Karena penyebabnya saja tidak mampu kita identifikasi dengan baik. Sebenarnya masalah pasien ini apa sih? Tidak bisa kita identifikasi, tidak bisa kita rumuskan dengan baik. Sehingga semua yang kita lakukan itu menjadi sia-sia kepada pasien. Selanjutnya, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Yang saya maksud di sini, kita tidak hanya menerima pasien ketika mengatakan iya Nel, saya baik-baik saja, iya Bu, saya baik-baik saja, iya Pak, saya bisa minum obat dan sebagainya. Kita juga harus mampu ketika pasien tersebut misalnya berteriak-teriak kesakitan, mungkin meronta-ronta seperti itu. Apalagi kalau teman-teman berhadapan dengan ibu yang akan melahirkan. Kebanyakan perawat ataupun orang yang menolong, ya paling utama suami, biasanya mendapatkan kekerasan fisik paling banyak. Itu biasanya spontan dilakukan oleh ibu-ibu tertentu yang memiliki
rentang nyeri yang sangat pendek ya. Jadi nyeri sedikit rasanya sudah seperti misalnya nyerinya baru skala 2 ya. Skala 2 untuk orang-orang lain, yang dia rasakan seperti skala 8 atau skala 9 dari 10 skala, seperti itu. Tentunya itu akan membuat dia sangat kesakitan. Nah, refleks dari kesakitan itu dia akan berbuat apa saja. Mungkin dia akan memaki-maki, dia akan memukul-mukul, akan mencengkram segala sesuatu yang ada. Nah, kita harus bisa menerima ekspresi tersebut. Jangan pernah berpikir bahwa semua klien itu akan memberikan ekspresi yang positif, akan sopan, menangisnya sopan, kesakitan yang dirasakan kemudian diekspresikan dengan cara yang sopan. Tidak ada yang seperti itu. Kita harus siap untuk menghadapi setiap hal yang diekspresikan oleh klien kita. Lalu kita juga gunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam keperawatan itu semuanya sistematis, semuanya sudah direncanakan, tidak ada spontanitas, tidak ada kebetulan. Kebetulan saya ke tempat pasien, kemudian karena pasien tersebut kesakitan dan ada air panas, lalu saya buat buli-buli panas dan saya tempelkan di tempat yang sakit, misalnya seperti itu. Tidak ada kebetulan, semua dilakukan dengan perencanaan yang teratur. Dimulai dari pengkajian, kita mengkaji setiap masalah pasien, kemudian dari perencanaan kita sebelum perencanaan itu kita merumuskan masalah apa yang sedang dihadapi oleh pasien, misalnya apakah itu hipertermi, peningkatan suhu tubuh, apakah itu diare, apakah itu kekurangan cairan tubuh, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau kelebihan cairan, bersihan nafas tidak efektif dan sebagainya. Setelah kita identifikasi masalahnya, lalu kita rencanakan. Misalnya untuk hipertermi apa yang kita lakukan? Kita berikan kompres hangat misalnya untuk anak. Lalu kita anjurkan kepada orang tua jangan pakaikan baju yang tebal-tebal, jangan menggunakan selimut tebal, lalu gunakan saja baju yang tipis maupun selimut yang tipis, misalnya seperti itu. Kita anjurkan untuk melakukan kompres hangat, atau kita lakukan sendiri kompres hangat kepada anaknya. Lalu kita kolaborasi dengan dokter, berikan paracetamol misalnya seperti itu. Setelah itu yang kemudian kita evaluasi. Misalnya setelah 2 hari kita evaluasi apakah panasnya sudah turun atau tidak. Jadi itu dilakukan step by step dengan sangat teratur dan sudah direncanakan. Lanjut, untuk faktor kuratif selanjutnya adalah meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal. Dalam perilaku caring yang kita lakukan di dunia keperawatan, kita harus meningkatkan proses belajar mengajar secara interpersonal. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana kita memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada klien. Nah, ketika memberikan edukasi kepada klien ini, kita harus melakukan komunikasi yang efektif. Nah, perawat dapat berkomunikasi secara efektif serta lebih mampu membina hubungan antara perawat sendiri dan juga orang lain, misalnya antara perawat dan keluarga. Artinya, kalau misalnya kedekatan antara perawat dan klien masih kurang, misalnya berdasarkan komunikasi yang mungkin dilakukan hanya 1 atau 2 kali, maka sikap komunikasinya masih kurang sehingga perilaku caringnya itu juga akan kurang. Pasiennya tidak akan siap untuk belajar. Mengapa? Ketika kita melakukan edukasi kesehatan atau akan melakukan penyuluhan, kita harus kontrak waktu dulu dengan pasien. Setidaknya kita sudah melakukan pengkajian dengan pasien, menemukan masalahnya apa, menemukan bahwa dia siap untuk belajar atau tidak. Kita sudah temukan bahwa kemampuan belajarnya seberapa, apakah dia hanya bisa belajar dari mendengarkan saja atau menggunakan tulisan juga bisa. Nah, itu yang kemudian kita pelajari dan kita rencanakan untuk mempersiapkan proses belajar mengajarnya. Kalau komunikasi saja yang kita lakukan dengan pasien kurang ataupun dengan keluarga kurang, maka persiapan-persiapan itu tidak akan bisa kita lakukan dengan maksimal. Nah, ini yang kemudian akan mempengaruhi
edukasi yang kita berikan kepada pasien. Komunikasi harus dilakukan dengan intens. Dalam komunikasi tersebut, sekali lagi, di poin keempat, membina hubungan saling percaya itu sangat diperlukan. Lalu, menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi, dan atau memperbaiki mental, sosiokultural, dan spiritual. Ini saya pikir jelas ya. Ketika merawat pasien, jangan sampai kita tidak memperhatikan aspek-aspek misalnya budaya, kepercayaan, dan keyakinan. Ada budaya-budaya tertentu bahwa misalnya perempuan tidak bisa dirawat oleh laki-laki atau yang lawan jenis. Berarti kita harus sediakan ruangan khusus untuk pasien tersebut yang berjenis kelamin perempuan, dan kita harus sediakan staf khusus perempuan untuk melayani pasien tersebut. Misalnya untuk pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kan kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Kalau itu bertentangan dengan keyakinan orang tersebut atau mungkin secara nilai yang mereka anut, maka hal itu akan mengurangi kepercayaan yang diberikan oleh pasien kepada kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi pasien, klien, dan juga keluarganya. Kalau berhubungan dengan mental, maka itu berhubungan dengan kondisi psikologis lagi ya. Bahkan ada kondisi fisik kemudian yang akan memperberat atau memperburuk keadaan mental seseorang. Ketika saya dibully, saya tentunya akan cemas. Kecemasan itu sendiri adalah bagian dari kondisi mental atau kondisi psikologis seseorang, seperti itu. Sosiokultural dan spiritual juga seperti itu. Ketika saya merasa tertekan, tentunya hubungan saya dengan orang lain juga akan menjadi terganggu. Dan secara spiritual, saya memiliki harapan, keyakinan atau tidak, itu semuanya tergantung dari apa yang orang lain kemudian lakukan kepada saya atau perawat lakukan kepada saya sebagai klien. Selanjutnya adalah membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini sudah pasti ya. Tugas dari perawat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Entah itu dengan cara memenuhi 100% misalnya, karena pasiennya mungkin 100% memiliki ketergantungan kepada orang lain, atau secara misalnya memberikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara parsial, setengahnya saja karena pasien bisa melakukan sebagian. Misalnya pasien yang tidak bisa duduk atau berdiri tetapi masih bisa makan sendiri, bisa gosok gigi sendiri, hanya dibantu saja ya. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu ada 3, dibantu, mandiri, dan juga dibantu total. Kalau dibantu total, misalnya pasien-pasien yang sudah koma atau pasien-pasien yang tidak sadarkan diri, seperti itu. Dibantu parsial itu pasien yang masih sadar tetapi membutuhkan bantuan karena tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Misalnya untuk berpindah saja tidak bisa, maka kita bantu menggunakan misalnya kursi roda atau misalnya berangkar, seperti itu. Kalau mandiri berarti pasiennya bisa melakukan atau memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mandiri. Parsial itu yang kebanyakan dihadapi di rumah sakit. Kalau total itu biasanya di ruang ICU maupun di ruang misalnya UGD, seperti itu karena misalnya kecelakaan dan sebagainya. Tetapi parsial itu kebanyakan yang ditemukan. Misalnya pasiennya masih bisa makan sendiri, tetapi harus dibantu untuk mandi, misalnya seperti itu. Atau mengganti pakaian, merawat diri, itu harus dibantu oleh perawat. Selanjutnya adalah karatif faktor yang terakhir yang merupakan indikasi atau indikator dari caring ini, bagaimana kita menilai caring, adalah mengembangkan faktor kekuatan eksistensial dan fenomenologis. Fenomenologis ini adalah bagaimana kita bisa memahami pasien dari apa yang dia betul-betul rasakan dari pengalamannya. Nah, ketika kita membantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya, namun belum memenuhi keseluruhan klien,
kebutuhan klien, maksudnya kalau di nomor 9 ini kan semuanya hampir semuanya mengenai kebutuhan fisik ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang terkadang tidak bisa kita penuhi secara langsung. Misalnya kebutuhan dengan keyakinannya, misalnya seperti itu. Kita harus sediakan hal-hal tertentu yang kemudian mendukung kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan akan agama ya, kebutuhan spiritual untuk berdoa, seperti itu kita harus sediakan. Dalam rumah sakit tentu biasanya mereka sudah menyediakan misalnya kitab suci. Ada saat-saat tertentu ada orang yang memfasilitasi misalnya pemuka agama yang kemudian datang memberikan doa dan sebagainya. Nah, untuk budaya-budaya tertentu mereka tidak mengenal yang namanya agama ya, tetapi mereka memiliki hal yang berhubungan dengan spiritual itu berhubungan juga dengan keyakinan dan juga harapan yang nantinya berhubungan dengan poin karakter faktor poin ke berapa tadi ya, secara kedua, menanamkan keyakinan dan harapan. Nah, menurut Watson sendiri, kekuatan eksistensial fenomenologis ini merupakan faktor yang bertujuan agar pertumbuhan diri dan kematangan jiwa klien dapat dicapai. Kalau sudah berbicara tentang jiwa, artinya sesuatu yang sangat abstrak ya, sesuatu yang hanya klien dan kalau kita di Indonesia hanya klien dan Tuhan yang tahu, misalnya seperti itu. Nah, Watson sendiri mengatakan bahwa faktor ini memang sulit untuk dimengerti, tetapi dengan memahami hal ini, maka itu akan semakin menyempurnakan kesembuhan dari pasien atau mempercepat penyembuhan dari pasien. Faktor kreatif ini membantu perawat untuk memahami jalan hidup seseorang dalam menemukan arti kesulitan hidup. Misalnya, teman-teman mungkin mengenal salah satu dosen kita, Pak Arwin. Beliau memiliki skripsi mengenai bagaimana faktor fenomenologis ini digali dari pasien-pasien yang mengalami amputasi dari tubuh ekstremitas bagian bawah. Jadi ada pasien-pasien tertentu yang memiliki kecacatan karena adanya amputasi. Kemudian dilakukan penggalian terhadap pengalaman hidup yang mereka rasakan. Banyak sekali yang kemudian terungkap. Ada yang merasa ini adalah jalannya Tuhan, bahwa sebelum ini saya bukan orang yang berhasil misalnya, karena kemudian terjadi amputasi ini, saya kemudian lebih paham bahwa hidup saya ini sangat berharga. Kalau tidak diamputasi, apakah saya masih bisa tetap hidup sampai sekarang atau tidak? Apakah saya masih bisa kemudian menemukan misalnya pekerjaan baru atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi kebanyakan dari mereka yang mengalami hal-hal kesulitan-kesulitan dalam hidup kemudian mengambil hikmah dari itu. Nah, itu yang kemudian kita pelajari dan kita kembangkan. Karena biasanya orang-orang yang sakit akan mengalami kesulitan yang luar biasa di rumah sakit. Entah itu kesulitan keuangan, kesulitan citra diri, peran diri dan sebagainya, itu akan mereka rasakan. Misalnya yang mengalami sakit ini adalah seseorang yang menanggung seluruh kebutuhan keluarga setiap hari. Kalau orangnya sakit, tentunya akan terasa sangat cemas ya. Apakah saya akan kehilangan pekerjaan saya? Lalu keluarga saya akan makan dari mana? Dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini kita perlu untuk mengembangkan harapan bahwa ini adalah salah satu, misalnya ya, ini adalah salah satu ujian dari Tuhan. Kalau misalnya dihadapi dan kemudian dilalui dengan baik, bapak atau ibu memiliki pikiran yang positif, dapat dilalui dengan baik, tentu saja di masa yang akan datang bapak ibu dapat memperoleh lagi hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita harus
bisa meyakinkan pasien bahwa setiap hal itu ada hikmahnya, seperti itu. Apa yang bisa kita simpulkan mengenai caring ini secara teori? Dari beberapa ahli yang sudah kita bahas tadi, terdapat kesamaan teori tentang caring. Dufy dalam Potter mengatakan bahwa kesamaan-kesamaan itu adalah interaksi atau komunikasi manusia, kebersamaan, menghargai keunikan individu, dan meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarganya. Setidaknya dalam perilaku caring dan tindakan caring yang dilakukan oleh perawat, ada hal-hal tersebut yang sudah disampaikan Dufy ini, yaitu adanya interaksi dan komunikasi manusia, adanya kebersamaan, adanya penghargaan atas keunikan individu, dan meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarganya. Saya ingin memberikan contoh satu lagi mengenai menghargai keunikan individu. Kenapa individu itu tidak pernah sama? Karena itu tergantung dari pengalaman sebelumnya, bisa juga dan juga tergantung dari keunikan secara internal dari orang tersebut. Secara internal, ada orang yang memiliki sebagai contoh ya, rentang nyeri yang pendek, ada yang memiliki rentang nyeri yang sangat tinggi. Misalnya ada yang tersayat pisau saja misalnya, atau misalnya ini saja, untuk pasien-pasien tertentu, ada yang walaupun orang dewasa ya, orang dewasa, usianya dewasa, tetapi masih takut jarum suntik, misalnya seperti itu, diinjeksi saja ketakutan setengah mati, atau ketika ambil darah dan sebagainya. Tetapi ada anak kecil yang walaupun tubuhnya kecil, usianya masih kecil, misalnya usia SD ataupun usia misalnya preschool, misalnya seperti itu, malah tidak takut jarum suntik. Mungkin wajahnya meringis ya ketika disuntik, tetapi tidak sampai menangis. Tetapi ada orang dewasa tertentu yang bahkan sampai menangis kalau disuntik. Nah, mengapa individu itu unik? Seperti itu. Tetapi tidak semua orang dewasa seperti itu ya. Lalu misalnya rentang nyeri pengalaman sebelumnya. Sebelumnya anak ini pernah masuk rumah sakit, kemudian pernah merasakan nyeri. Nah, nyeri yang dirasakan entah itu misalnya karena kecelakaan, karena tidak sengaja terpotong jarinya dan sebagainya. Hal itu akan berbeda dengan orang yang baru pertama kali masuk rumah sakit dengan keadaan yang sama. Begitu juga dengan sebagai contoh ibu yang baru pertama kali melahirkan, merasakan nyeri dengan ibu yang sudah 2 kali melahirkan, 3 kali melahirkan. Hal itu akan sangat berbeda. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa ibu yang baru pertama kali melahirkan itu biasanya terkadang itu cukup lama untuk bisa melahirkan, dan rasa sakitnya itu sangat luar biasa dibandingkan ibu yang kedua atau ketiga kalinya. Biasanya itu sampai 8 jam saja kontraksi yang dirasakan. Kalau baru pertama kali bisa sampai 24 jam, bahkan bisa 2 harian sendiri di rumah sakit sebelum melahirkan. Itu mengenai keunikan ya dari setiap individu. Nah, caring sendiri meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarganya. Ketika kita berbicara mengenai caring, yang harus kita ingat adalah bagaimana persepsi klien tentang caring. Kita harus, seperti yang saya katakan sebelumnya di slide sebelumnya, bahwa setiap hal yang kita lakukan, itu kita lakukan seolah-olah itu yang akan dilakukan orang lain kepada kita. Jadi ini adalah selalu berkaitan mengenai kepuasan yang akan dirasakan oleh pasien. Sudah terdapat beberapa penelitian ya mengenai apa yang pasien rasakan mengenai caring yang diberikan oleh perawat di rumah sakit. Sebagai contoh, yang dilakukan oleh Ilkafah dan Harnia tahun 2017, mereka menemukan bahwa aspek caring perawat termasuk sensitivitas dan hubungan saling percaya antara perawat dan klien, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah 10 faktor karatif yang kita sudah bahas sebelumnya. Ketika pasien masuk ke rumah sakit, maka ini yang akan pasien evaluasi. Pasien akan lihat apakah
perawat ini sudah membentuk dan menghargai sistem nilai humanistik dan altruistik atau belum? Apakah kebaikan, kepedulian yang diberikan oleh perawat kepada pasien sudah cukup atau belum? Lalu apakah perawat menanamkan sikap penuh pengharapan atau tidak? Nah, semua itu akan dievaluasi oleh pasien yang kemudian akan memberikan kesimpulan bahwa pelayanan di rumah sakit ini baik atau pelayanan di rumah sakit ini tidak baik. Teman-teman lihat hasilnya di sini ya, sebagai contoh. Ternyata 12,5% dari perawat menurut klien belum membentuk dan menghargai sistem nilai humanistik dan altruistik. Artinya belum apa adanya memberikan pelayanan, belum sepenuhnya memberikan pelayanan. Contoh lain lagi di bagian memenuhi kebutuhan dasar manusia, penuh penghargaan dalam rangka mempertahankan keutuhan dan martabat manusia. Memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Yang kurang, yang memiliki aspek caring kurang, ada 20% dari perawat di rumah sakit tersebut. Coba bayangkan, memenuhi kebutuhan dasar manusia saja kurang. Hanya 80% yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia pasien dengan baik. Lalu misalnya bagian mana lagi? Yang paling kurang, yang paling banyak tidak dilakukan adalah mengizinkan untuk terbuka atau meningkatkan, mengembangkan eksistensial dan fenomenologi dalam dimensi spiritual caring. Nah, itu yang kita bahas tadi. Pasien tidak pernah masih kurang untuk disentuh sisi spiritualnya. Selalu berfokus pada kebutuhan fisik secara biologis ya. Sehingga yang kurang di sini ada 42%, hampir sebagian dari perawat hanya berfokus pada sisi lain dari pasien, tetapi bukan pada sisi psikologisnya. Tidak ada yang mau menggali lebih dalam apa perasaan yang dirasakan oleh pasien sekarang. Lalu apakah ada hikmah yang bisa diambil dari itu? Tidak ada yang menyentuh sampai ke sana. Bukan tidak ada, tapi sedikit sekali. Cuma baru 57,5% saja perawat melakukan itu. Yang paling tinggi ada dua ya. Ada satu. Dua, yaitu membentuk dan menghargai sistem nilai humanistik dan altruistik. Lalu mengembangkan hubungan saling percaya dan saling membantu. Nah, mengembangkan hubungan saling percaya dan saling membantu ini sendiri, ini adalah hal yang paling mudah dapat dilakukan. Salaman, senyum, menyapa, dan sebagainya. Memanggil dengan nama, selalu memberikan kontrak waktu, selalu menyapa pasien misalnya seperti itu. Tapi coba teman-teman lihat, nggak 100% juga perawat melakukan hal tersebut. Masih ada 12,5% yang masih kurang dalam melakukan hubungan saling percaya tersebut. Kita lihat penelitian lain lagi mengenai persepsi klien tentang caring ini. Dilakukan oleh Friedmansyah tahun 2019. Nah, menurut hasil penelitian ini, yang dilakukan tertinggi di rumah sakit itu untuk perilaku caring yang baik itu adalah pemenuhan kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, makan, minum, kebutuhan oksigenasi, dan itu yang dilakukan paling tinggi. Oke lah, karena itu yang paling dibutuhkan oleh pasien ketika masuk ke rumah sakit. Tetapi yang paling kurang, yang paling banyak tidak dilakukan dengan maksimal dalam pelayanan di rumah sakit adalah nomor 1, sistem nilai humanistik altruistik. Artinya perawat tidak memperlakukan pasien sebagaimana apa yang ingin dia harapkan diperlakukan ketika berada dalam kondisi yang sama. Mungkin perawat hanya datang, kemudian tidak memberikan salam mungkin setiap kali, karena sudah setiap kali melakukan kunjungan, misalnya perawat pasien tersebut sudah seminggu ya, jadi sudah mengenal seperti itu, sehingga salam kemudian dilupakan, tidak ada kata-kata
basa-basi, misalnya seperti itu, datang, lihat infus, datang memberikan obat, lalu keluar, tidak menanyakan keluhan lain apa lagi, apa kabarnya hari ini, misalnya apakah keluhannya sudah berkurang atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, itu yang membuat kurang perilaku caring dari persepsi klien. Kita harus terus belajar sebagai perawat yang baik. Mungkin tidak 100%, tidak sempurna ya, karena kita juga manusia, tapi setidaknya kita melakukan mendekati kesempurnaan. Berikan yang terbaik kepada klien. Kita lanjut ke perbedaan antara caring dan curing. Nah, caring sendiri adalah tugas utama perawat, tetapi merupakan tugas sekunder dokter. Kenapa? Karena tugas utama dokter adalah curing. Dan curing sendiri merupakan tugas sekunder perawat. Kenapa? Saya berikan penjelasan lagi ya. Bahwa caring itu, di dalam caring yang dilakukan oleh perawat, curing itu adalah salah satu aspek di dalam. Penyembuhan terhadap penyakitnya itu dari obat-obatan itu merupakan salah satu aspek di dalam caring. Dalam caring itu perawat memenuhi kebutuhan dasar manusianya pasien. Perawat melakukan observasi, melakukan pendidikan kesehatan, melakukan tindakan perawatan mandiri, dan yang terakhir adalah kolaborasi memberikan obat-obatan yang merupakan inti dari curing. Jadi yang dilakukan perawat itu sebenarnya sangat luas, sangat besar. Sedangkan curing itu hanya salah satu bagian yang kecil dari caring. Yang kedua, lebih besar porsinya dalam layanan kesehatan. Ini sudah saya sampaikan ya, bahwa caring itu lebih besar porsinya. Dalam layanan kesehatan yang dilakukan itu tidak hanya memberikan obat saja. Misalnya ketika teman-teman pergi ke posyandu ya, di komunitas, di posyandu seperti itu, yang dilakukan terhadap anak-anak yang datang ke posyandu tidak hanya memberikan imunisasi misalnya seperti itu, atau memberikan obat cacing dan sebagainya, tetapi lebih besar dari itu. Ada penyuluhan, ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, ada pemberian makanan tambahan, mungkin ada tambahan lagi di tempat-tempat tertentu mereka berikan tambahan stimulasi perkembangan anak. Jadi caring itu lebih luas daripada curing. Curing porsinya lebih sedikit. Caring lebih healthogenik, artinya lebih menekankan peningkatan kesehatan daripada pengobatan. Jadi sedangkan curing menyingkirkan penyebab penyakit atau problem. Lalu caring mencakup curing, sedangkan curing termasuk dalam caring. Saya pikir ini mudah ya untuk dipahami. Jadi ada 4 perbedaan pokok antara caring dan curing. Saya harap teman-teman bisa memahami hal ini dengan baik. Dalam prakteknya, perilaku caring yang diharapkan sebagai contoh kehadiran perawat di ruang rawat, misalnya seperti itu. Apakah perawat hanya sekali saja masuk ke ruangan ketika memberikan obat injeksi ya, karena injeksi tidak bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Kalau obat oral, keluarga diminta untuk memberikan obat oral misalnya seperti itu. Jadi perawat masuk itu hanya 1 kali saja, misalnya untuk memberikan injeksi, atau 2 kali saja memberikan injeksi lalu mengganti infus, itu saja. Jangan seperti itu ya. Setidaknya kehadiran yang semakin intens, yang semakin dilakukan terus-menerus dengan pasien akan meningkatkan perilaku caring perawat. Lalu sentuhan. Nah, sentuhan ini juga bukan sembarang sentuhan ya, jangan sampai. Sentuhan ini adalah sentuhan terapeutik dan diberikan pada keadaan-keadaan tertentu jika dibutuhkan. Misalnya seseorang yang mungkin sedih secara psikologis, atau mungkin merasa tertekan sedang berbicara seperti itu, sentuhan biasanya sangat berguna. Tidak perlu memberikan kata-kata, tidak perlu memberikan nasihat, ceramah, dan sebagainya. Cukup dengan sentuhan
biasanya itu akan menenangkan pasien. Lalu mendengarkan klien. Siapa sih yang tidak suka didengarkan? Mendengarkan itu adalah salah satu hal yang sangat mudah, tapi tidak mudah juga dilakukan. Misalnya kalau perawat memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan tenaga seperti itu akan sangat sulit bagi perawat untuk melakukan tindakan ini, mendengarkan klien. Perlu menyediakan waktu yang cukup, lalu tenaga yang cukup, perhatian yang cukup kepada klien. Kalau cuma asal-asalan mendengarkan klien, semua orang bisa lakukan. Tetapi mendengarkan di sini adalah mendengarkan secara aktif, memberikan respon atau feedback pada saat-saat tertentu. Dengan begitu, klien akan merasa dihargai, dipercaya untuk mengatakan sesuatu. Jadi perawatnya akan mendapatkan impresi lebih dari klien. Lalu mengetahui klien. Mengetahui klien di sini adalah mengetahui latar belakang dari klien secara fisik maupun secara psikologi, sosial, kultural, budaya, dan sebagainya. Jadi mengetahui klien itu jangan hanya sebatas melakukan pemeriksaan fisik. Sudah tahu ya, rambutnya hitam keriting, misalnya seperti itu. Atau rambutnya pirang, lurus, dan sebagainya. Matanya merah, matanya putih, misalnya seperti itu. Mungkin pakai ini kontak lens ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya mengetahui bahwa ada perdarahan di kaki kanan karena mungkin kecelakaannya. Itu saja yang diketahui oleh perawat. Tetapi perawat tidak mengetahui bagaimana kondisi psikologis yang dialami oleh pasien yang mungkin dalam keadaan trauma, dalam keadaan ketakutan, cemas, ataupun dalam keadaan misalnya sedih. Itu harus diketahui secara holistik. Mengetahui juga latar belakang dari pasien ini. Apakah pasien ini misalnya pendidikannya cukup bagus untuk diberikan edukasi kesehatan menggunakan leaflet, misalnya seperti itu. Kalau pasiennya tidak bisa menulis, bagaimana caranya dia bisa membaca? Oh, beda ya. Kalau pasiennya tidak bisa membaca, bagaimana caranya kita bisa berikan leaflet untuk dibaca, misalnya seperti itu. Atau kalau pasiennya tingkat pendidikannya misalnya sudah lulus sarjana ya, sarjana apa mungkin seperti itu. Apakah mungkin kita berikan edukasi kesehatannya dilakukan seperti kita lakukan kepada pasien yang belum maaf ya, tapi mungkin tingkat pendidikannya rendah, misalnya seperti itu. Tentunya tidak ya, justru pasien akan merasa tersinggung, tidak dihargai, dan juga akan merasa direndahkan seperti itu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang dari klien, termasuk latar belakang budaya. Nah, caring secara spiritual juga perlu kita lakukan dalam praktik. Nah, ini sudah saya sampaikan dalam beberapa contoh di slide sebelumnya. Meredakan gejala dan juga penderitaan. Jadi, jangan sampai kita berpikir bahwa kita sudah mengaplikasikan caring ini dalam praktik ketika kita tidak bisa meredakan penderitaan yang orang lain rasakan. Entah dengan cara apapun, yang penting sesuai dengan konsep keperawatan, kesehatan, tetapi juga kita sesuaikan dengan nilai dan juga budaya, latar belakang, norma yang dianut oleh pasien kita. Ini yang saya bilang tadi mengenai tantangan dalam aplikasi caring. Dalam melakukan aplikasi caring di rumah sakit, banyak sekali tantangan yang bisa dihadapi. Bahkan untuk mendengarkan saja kadang tidak punya waktu perawat untuk lakukan itu. Tentunya kita juga sadar bahwa dalam hal-hal tertentu terjadi kekurangan tenaga ya. Misalnya pasiennya ada 40 orang nih, satu bangsal. Ternyata yang menjadi perawat hanya 6 orang saja. Coba bayangkan 40 orang dibagi ke 6 orang perawat. Waktunya perawat habis untuk melakukan misalnya
memberikan obat saja sudah berapa, mungkin 1 jam sendiri. Memeriksa TTV saja mungkin 1 jam sendiri. Lalu ganti infus, memberikan obat-obat pengobatan khusus, terapi khusus, misalnya mengantar ronsen dan sebagainya, sudah habis waktu. Belum lagi kegiatan untuk menulis pelaporan dokumentasi keperawatan. Itu yang biasanya menyita waktu paling banyak, karena dokumentasi keperawatan itu harus lengkap, harus ditulis mulai dari pengkajian, kemudian setiap rencana yang dilakukan, setiap implementasi yang dilakukan, bahkan setiap evaluasi harus dilakukan dengan dituliskan dengan sangat lengkap. Itu membuat perawat memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan aplikasi caring. Kenapa? Terkadang mungkin karena faktor psikologis juga ya, mungkin tingkat beban kerja yang tinggi sehingga membuat perawat mungkin tidak memiliki waktu untuk duduk mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasien, misalnya seperti itu. Tidak bisa memberikan sentuhan terapeutik karena buru-buru ada pasien yang lain yang ini membutuhkan perawat, misalnya seperti itu. Lalu sudah 2 ya yang saya berikan contoh, tingkat stres atau beban kerja dan juga keterbatasan waktu. Lalu motivasi kerja. Kalau motivasi kerja perawat itu hanya supaya bekerja saja, tidak untuk melayani, tidak untuk memberikan pelayanan dengan sepenuhnya, maka yang terjadi tidak akan ada sikap caring sama sekali atau perilaku caring sama sekali. Tidak akan ada senyum, tidak akan ada kata-kata yang hangat yang dikeluarkan. Tidak akan ada sentuhan terapeutik. Ya seperti robot gitu. Jadi yang penting rutinitas saya lakukan. Yang penting semua yang diharapkan saya lakukan, ya saya lakukan. Tidak perlu lebih dari itu. Dan ini biasanya berhubungan dengan latar belakang perawat, motivasi kerja ini. Latar belakang perawat misalnya ketika masuk kuliah misalnya hanya karena paksaan saja sudah tidak diterima di jurusan-jurusan yang lain, kemudian ya terpaksa masuk ke perawatan. Sebenarnya saya tidak ingin jadi perawat, tetapi orang tua saya memaksa masuk ke perawatan. Ya saya harus menyenangkan hati orang tua saya, ya masuk saja. Ketika bekerja, saya ini tidak terlalu suka untuk ini, saya tuh jijikan seperti itu, tidak suka melihat darah, tidak suka melihat muntahan seperti itu. Nah, semua yang seperti itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku perawat berperilaku kepada pasien, memberikan pelayanan kepada pasien seperti itu. Mungkin pelayanannya akan terlihat setengah-setengah, seperti tidak ikhlas seperti itu. Tidak bisa dilakukan dengan sepenuhnya. Lalu latar belakang klien. Nah, latar belakang klien ini juga bisa memberikan tantangan dalam aplikasi caring. Kalau tidak bisa kita pahami dengan betul latar belakang klien, misalnya klien ini berasal dari budaya yang berbeda, yang dalam hal-hal tertentu tidak bisa kita lakukan apa-apa, misalnya seperti itu. Misalnya tidak boleh salaman kalau misalnya dengan lawan jenis, misalnya seperti itu. Karena kita tidak tahu dan kita misalnya salaman, mencoba untuk memaksa untuk salaman atau menyentuh, misalnya seperti itu kan kemudian membuat klien kita menjadi tidak nyaman, dan apa yang kita maksudkan baik menurut keperawatan ya, ternyata kemudian menimbulkan persoalan bagi klien dan juga bagi kita sendiri. Jadi setidaknya ada 5 tantangan dalam aplikasi caring di dunia keperawatan. Yang pertama motivasi kerja, tingkat stres atau beban kerja, keterbatasan waktu, latar belakang klien, dan juga latar belakang perawat. Itu tadi kita berbicara mengenai tantangan dalam aplikasi caring di dunia keperawatan. Teman-teman bisa memberikan pendapat nantinya di kuliah online, bagaimana caring ini teman-teman, apakah sudah dilakukan di kehidupan sehari-hari atau tidak, bagaimana tantangannya dan sebagainya. Materinya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.